paman beliau meninggal, paman yang selalu memberikan dukungan di luar rumah, ya, di masyarakat, ya, meninggal. Ditambah lagi setelah itu istrinya Siti Khadijah menyusul paman beliau meninggal, ya. Maka tahun itu disebut sebagai tahun yang amat menyedihkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pamannya yang memberikan dukungan bantuan di luar rumah. Ini dalam menyampaikan dakwah itu banyak dibantu oleh pamannya. Ya, pamannya orang yang berpengaruh, jadi ada banyak manfaat ketika menyampaikan dakwah. Sementara Khadijah adalah orang yang dapat memberikan dukungan di dalam rumah, support terus dalam rumah. Jadi Nabi ini mempunyai dua dukungan, di dalam istrinya, di luar siapa namanya? Pada tahun itu dua-duanya diambil oleh Allah. Ayo, sedihnya kayak apa? Sedih banget ya Bu ya. Makanya Allah memanggil Nabi Muhammad, diundang beliau untuk jalan-jalan, ya. Naik apa Bu? Unta. Naik unta, naik buruk airline ya Bu ya. Jalan-jalan dari Masjidil Haram terbang ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas ke Sidratil Muntaha, kembali pada satu malam itu dalam 9 jam sebelum subuh beliau kembali ke Makkah Al-Mukarramah, ya. Yang luar biasa ketika beliau banyak diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, termasuk bertemu dengan para nabi, ya, diperlihatkan kondisi surga dan neraka, ya Bu ya. Ya, diperlihatkan semua, ya, bagaimana kondisi orang-orang yang ada di neraka, ya, termasuk yang ada di neraka itu, ya, melihat Nabi melihat orang-orang yang mencakari sendiri mukanya sendiri, cakar lagi sampai habis dagingnya, tumbuh lagi, cakar tumbuh lagi, melihat lagi orang yang menggunting lidahnya sendiri dengan gunting dari neraka, ya, putus tumbuh lagi, putus tumbuh lagi, itu diperlihatkan sampai Nabi heran dan bertanya kepada Jibril, itu siapa Bril? Nah, jadi banyak, ya, yang dijawab Jibril, mereka lah orang yang suka gosip, suka ngerasani, suka cari muka. Apa cari muka itu? Hati-hati, jangan cari muka ya Bu ya. Orang yang cari muka nanti mencakar-cakar sendiri, ya, ambrol semua, utuh lagi, ambrol lagi. Nauzubillah ya Bu ya. Juga diperlihatkan kondisi di dalam surga macam-macam, ya, dalam riwayat Al-Bazzar, ya. Tapi kali ini kita akan bahas oleh-oleh yang sangat penting yang dibawa oleh Nabi, ya, untuk kita semuanya, ya, yaitu berupa apa? Salat, ya. Kenapa dianggap penting? Karena setiap instruksi ataupun perintah Allah, ketika Allah memerintahkan nabinya, Allahnya mengutus malaikat Jibril, diutus pada Nabi Muhammad di atas bumi ini. Ketika Allah ingin memerintahkan puasa misalnya, Allah panggil Jibril, kamu datangi Muhammad, lalu sampaikan ayat ini. Ingat ayatnya, surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ini setahun sekali nanti ini, ya. Kama kutiba alal ladzina min qabl, dan seterusnya. Jadi Jibril yang nganterin wahyu itu. Ketika Allah menyuruh Jibril untuk mengantarkan wahyu perintah haji, Jibrilnya mendatangi Nabi Muhammad, ya, dengan mengantarkan ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah dan perintah-perintah lainnya. Ketika Allah ingin menyampaikan perintah sholat, nabinya diundang, tidak melalui malaikat Jibril, ya. Nabinya diundang kemana, Bu? Ke langit sana, ke atas, ya Bu ya. Ini karena saking pentingnya, maka sholat dianggap oleh Nabi sebagai imaduddin. Apa imaduddin ini? Tiangnya agama. Orang yang melakukan agama itu, sholat itu berarti dia mendirikan agama.
Barang siapa yang meninggalkannya berarti menghancurkan agama. Jadi saking pentingnya sholat ini sehingga Nabi pun ya memberikan perumpamaan ya dalam hadis yang lain. Inna masalah sholati fid din kamathalir ra'si fil jasad. Sesungguhnya perumpamaan sholat dalam agama bagaikan kepala pada badan. Bagaikan apa, Bu? Kepala pada badan. Kalau maksudnya kepala pada badan. Di antara anggota badan yang paling penting itu kaki apa tangan apa kepala? Kepala. Coba, Bu. Manusia walaupun sudah buntung kakinya, buntung tangannya, masih dipanggil manusia? Masih. Masih dipanggil Mbak? Masih. Ditambah lagi lah badannya stroke mati sebelah, masih dipanggil Mbak? Masih. Tapi kalau sudah kepalanya nggak ada, duduk dengerin ceramah saya di sini, apakah disebut manusia? Jin. Apa namanya? Hantu. Nah, saking pentingnya ya Bu ya. Ya. Maka agama juga demikian, sholat juga demikian dalam agama. Sebab itu Ibu-ibu sekalian, dengan tausiah tentang masalah sholat ini mengingatkan kita ya supaya jangan sekali-kali menyia-nyiakan sholat, menunda-nunda sholat, apalagi meninggalkannya. Ya, manfaatnya banyak banget. Nah, sini kita akan bahas manfaatnya. Ya, tinggal 10 menit lagi nih. Ya, kita kebut. Apa manfaat sholat? Satu, apa di situ apa Bu? Sebagai pembuka pintu surga. Pembuka itu apa? Kunci. Ya, Bu, ya. Hadis Nabi di situ dikatakan kunci surga adalah apa? Sholat. Kunci sholat adalah Wudu. jadi kalau bisa dua-duanya nih Bu, kita dalam kondisi wudu terus. Insya Allah. Panjenengan ada wudu semua sekarang? Alhamdulillah. Bagus, enak loh Bu, ada wudu itu pikirannya tenang, hati tenang, pikiran tenang, dan untuk melakukan sesuatu kebaikan jadinya gampang. Kita lagi duduk-duduk misalnya ya, ada wudu nih, tiba-tiba azan berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira gampang nggak sholatnya Bu? Gampang langsung. Tapi kalau belum wudu, wah diserbu setannya Bu ya. Apa kata setan? Nanti aja lah, 3 menit lagi, 10 menit lagi, 10 menit. Nah, ya Bu ya, belum lagi wudunya ya Bu ya. Makanya dalam kondisi berwudu, setan insya Allah akan menjauh dari kita ya. Dan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Kemudian mudah untuk meninggalkan larangan-larangan ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan surga, ambil kuncinya, yaitu apa Bu? Sholat. Sholat. Please ya Bu ya, dalam kondisi apapun sholat wajib didirikan. Berdiri nggak mampu, duduk. Duduk wudunan, Berbaring. baring nggak bisa, Miring gitu kan. miring nggak bisa. Ya wes semampumu ya Bu ya. Ya, dalam surat At-Taghabun ayat 16 ya, Allah mengatakan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah, beribadahlah kamu semampumu. Nah, ini ya Bu ya. Jangan ditinggalkan tapi lakukan semampumu. Ketika dalam safar, musafir, jangan ditinggalkan. Allah memberikan kemudahan di situ. Ya, bisa menjama, sudah bisa menjama, bisa didiskon lagi. Ya Bu ya. Maka ketika Anda bermusafir, yang terbaik adalah upayakan dalam kondisi berwudu supaya enak sholatnya. Ya, sudah wudu, datang sholat, nunggu di airport, di dalam, di hall itu ya sudah, tinggal nggak usah gelar apa sajadah yang kita bawa, kan bersih semua karpet ya Bu ya. Udah cari di pojok ya Bu ya. Saya nyarinya begitu, cari pojok, taruh tas di depannya. Allah, nggak ada orang yang marah Bu. Nggak ada orang marah, nggak ada orang celengang-celingung, pendelak-pendelik, nggak ada. Ya, yakin ya, kita sholat di situ diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ nggak sempatnya dalam kapal terbang, lakukan. Nah ini, jadi
Tidak ada excuse sebenarnya. Orang yang excuse sebenarnya itu ya alasan aja sendiri ya Bu ya. Padahal nggak ada excuse. Yang paling indah adalah lakukan berwudu terlebih dahulu. Paling enak tuh. Upayakan ya Bu ya. Kalau sudah sholat itu enak rasanya. Nah, ini. Jadi cari kuncinya. Apa kuncinya tadi Bu? Sholat. Oke, yang kedua apa Bu? Apa? Penerang hati. Ingat ya Bu ya. Kalau Anda sedang mumet, tahu mumet? Tahu. Pusing, hatinya lagi kalut, pikirannya semrawut, ya Bu ya, puyeng, muter-muter, ya Bu ya kepalanya. Yang paling indah adalah berwudu. Setelah berwudu, sholat. Nggak percaya, monggo praktekkan, buktikan, ya. Tidak perlu pergi kemana. Apotek, cari apa Bu? Podrek banyak iklannya nih di malam tadi di debat di TV detik.com saya ngeliat ya, debat malam tadi podrek terus isinya, mungkin banyak orang puyeng gitu. Podrek terus iklannya itu. Nah, ya. Jadi ini obatnya adalah sholat. Nabi mengatakan sholat itu adalah nur, cahaya penerang bagi seorang mukmin. Ya apapun Anda misalnya baru dapat musibah apa atau berantem dengan temen ya Bu ya. Biasanya kalau habis cekcok dengan temen hatinya kayak apa Bu? Mangkel, kesel, jadi pusing, nggak bisa tidur. Lakukan wudu, sholat, curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu ya. Indah insya Allah. Tiga, apa Bu? Meraih ketenangan dan kebahagiaan. Enak, tenang Bu. Iya. Orang yang tadi habis berantem dengan temen, ya, badannya sampai panas, kutub badannya panas, kepalanya juga apa? Panas. Tiba-tiba ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya teman ini sadar, ya, dia wudu ke bawah, ya. Setelah wudu, kutub badan yang panas, kepala yang muter-muter tadi puyeng ya Bu ya, insya Allah akan didinginkan, diademkan oleh apa? Air wudu. Apalagi setelah itu sembahyang itu dimulai dengan apa Bu? Niat. Sebelum niat, habis niat. Takbir, ya. Takbir itu gerakan, ya, atau ucapan. Allahu Akbar. Ayo, apa artinya? Allah Maha Besar. Apa maksudnya kalau kita menyebut Allah itu maha hebat, maha besar? Kita kecil. Berarti yang lain mah kecil. Tadi berantem gara-gara utang cuma $10 sampai pencak-pencakan ya. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, rupanya duit $10 mah kecil. Nah gitu loh Bu. Rebutan pacar misalnya, kemudian sembahyang, Allahu Akbar, pacar aku mah kecil. Yang hebat siapa? Allah. Jadi dapat mendinginkan kutub badan yang panas. Ngerti Bu? Nah, maka lakukan sholat. Orang yang sholat 5 waktu insya Allah ya, badannya sehat, rohaninya juga sehat. Nomor 4 apa Bu? Menghapus dosa. Ingat Bu, jadi dengan sembahyang dari mulai waktu ke waktu akan dapat menghapus dosa, dan itu ada hadisnya di situ ya. Setiap manusia tidak luput dari salah dan dosa. Salah satu sarana untuk menghapus dosa-dosa adalah dengan menjaga sholat 5 waktu. Nabi bersabda, begitulah seperti halnya sholat 5 waktu yang menghapus dosa-dosa ya. Karena dalam sembahyang itu banyak sekali doa-doanya. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Apa artinya Rabbik firli? Ya Allah, ampuni aku, ya Allah banyak dosa. Di situ ya. Berapa kali coba kita berdoa, membaca doa itu ya Bu ya. Jadi dengan membaca doa itu dan doa-doa yang lain,
insya Allah doa kita yang tak terhitung, yang dikatakan oleh Nabi, dosa kita itu bagaikan bulu-bulu domba benikal. Pernah ngitung bulu domba? Ada nggak orang di dunia pernah ngitung? Belum pernah dengar ya Bu ya? Kenapa nggak bisa? Saking Banyaknya. dalam hadis yang lain, bagaikan pasir di mana? Pantai. Pantai apa laut? Pantai. Laut atau padang pasir? Ada pasir juga. Ya boleh di pantai, boleh di padang pasir. Ada orang yang pernah ngitung pasir di pantai. Itulah dosa-dosa kita. Bagaikan buih di mana? Lautan. Di lautan apa dia? Ber. Lautan. Di lautannya Bu ya. Itulah dosa-dosa kita. Maka dengan sholat, insya Allah semuanya akan gugur, ambrol semua, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mencegah apa? Perbuatan keji dan mungkar. Ini Bu, sampai pernah ada sahabat Nabi yang bertanya, ya Rasulullah, itu pencuri kok dibolehkan sembahyang di masjid? Pencuri kan habis nyuri ya Bu ya, melakukan dosa. Ketika dia sembahyang, Nabi membiarkan. Akhirnya ditanya, Rasulullah, kenapa dibiarkan orang itu sholat di masjid? Apa jawaban Nabi? Dengan sholatnya itu, insya Allah akan mencegah apa? Perbuatan pencuriannya itu. Mudah-mudahan loh, habis sholat ini, dia istighfar, tobat ya Bu ya. Apalagi bawa tasbihnya, dia ingat, ya Allah sudah ngerampok sekian, ngambil sekian, akhirnya dia tobat. Dan itu betul. Makanya orang itu bertobat kepada Allah, nggak mau lagi mencuri. Makanya kalau ada orang sembahyang, nyuri lagi, ya biarkan saja sholat, jangan dicegah. Nanti sholatnya nantinya, kalau dia sadar ya Bu ya, insya Allah akan dapat apa? Nah, dengan sholatnya itu insya Allah akan menyadarkan kita. Ya. 6, apa lagi? Menjadi pembeda antara mukmin dan kafir. Jelas berbeda. Orang yang keluar dari masjid dengan keluar dari majong beda banget. Beda. Apa bedanya? Dari masjid mukmin. Kalau dari masjid mukanya berseri-seri, tenang, nggak marah-marah, ya. Kalau majong, Kalah marah. apalagi habis kalah itu, udah kalah ngutang lagi di dalamnya itu. Wah, keluar merah, bisa bunuh diri.
Baik, sedikit aja lagi ya Bu ya. Nilai-nilai saya cepat saja, ada 10 di situ. Yang pertama adalah sholat mendidik kaum muslimin untuk apa? Mensucikan diri dari Sifat buruk ya, baik secara fisik maupun secara spiritual. Ini akan bersih ya dengan sholat. Secara fisik kita berwudu ya Bu ya, bisa bersih kan ya Bu ya. Tangannya bersih, kaki ada apa nih Bu? Kalau yang kotor apa kotoran kaki itu namanya? Dekil. Daki ya. Saya kelamaan di luar negeri soalnya lupa bahasa Indonesia. Daki-dakinya ya, orang yang sembahyang itu mesti kakinya bersih ya Bu ya, tangannya bersih, mukanya bersih, hatinya juga bersih. Insyaallah, itu yang pertama. Yang kedua, mendidik kesatuan dan persatuan apa? Betul, masjid nih Bu. Semua ada yang paslon nomor 1 ya ke masjid, paslon nomor 2 ya sholat berjamaah ke masjid, paslon nomor 4 ya ke masjid. Jadi ini alat persatuan sholat sebenarnya. Kayak di Mekah itu ya orang hitam, orang merah, orang putih, orang kuning semuanya ikut imam ya Bu ya. Baru dipanggil Allahu Akbar, wah langsung pada lari ke masjid. Ini namanya tanda persatuan. Ngerti ya Bu ya? Ini sholat loh manfaatnya, nilainya. 3 apa Bu? Iya. Hanya Islam yang mempunyai waktu langit. Tahu waktu langit? Iya. Ya zuhur, asar, maghrib. Coba kita kalau nggak ada waktu ini, kayaknya nggak enak banget ya Bu ya, urip ya Bu ya. Nanti habis asar habis maghrib ini ya. Jadi ada waktu itu enak. Kayak saya misalnya minta maaf ya. Saya kalau habis isya, saya siapkan baju ini untuk sholat subuh di masjid. Saya gantung pakaiannya ya. Jadi ada target gitu. Nah, ya. Nanti misalnya asar ini jam berapa ini, kan di Hongkong kan sering berubah waktunya ya Bu ya. Nah, jadi dengan adanya waktu itu kita punya target. Ini namanya disiplin waktu. Ya, kita punya waktu langit. Dan biasanya umat Islam kalau mau janjian nyebut apa? Ba'da fobia, sebelum zuhur ya. Orang Jawa itu ba'da zuhur ya. Yang menurut saya, kalau menurut saya yang paling bagus menyebut jamnya. Kalau ba'da zuhur ya kan bisa jam 3 ini. Maka saya sering protes teman-teman kalau Pak, ya nanti ketemuan jam 3, enggak mau lah saya kalau pada zuhur ya, saya enggak mau nyebut pada zuhur. Saya nggak mau pada zuhur jam berapa saya bilang. Nah itu. Jadi harus jamnya harus tahu. Oke, nomor 4. Sholat menjadi tertib organisasi. Luar biasa loh Bu. Iya. Yang paling awal dapat depan. Ya Bu ya. Kemudian ketika sudah qomat, langsung baris rapi ya Bu ya. Iya. Nggak ada yang apa namanya tuh. Masing-masing gitu ya, jadi semua baris awal dulu rapi, kemudian rapat ya Bu ya. Ini namanya tertib berorganisasi ya. Ketika imam Allahu Akbar, kita di belakang Allahu Akbar, imamnya waladhdallin. Ada nggak waladhdallin? Aku nanti 2 menit lagi ya. Ada nggak tuh? Otomatis ya Bu ya. Ini namanya terorganisir. Nomor 5 apa Bu? Taat ya kayak tadi ya, taat pada pemimpin, kepada muazin. Ketika muazin Allahu Akbar yang dengar apa? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, yang dengar. Padahal nggak ada yang maksa loh. Iya, di Masjidil Haram itu kok nggak ada orang geprak mentungnya suruh jamaah, itu nggak ada. Langsung berduyun-duyun rebutan. Ya, siapa yang pernah ke Mekah ini? Insyaallah. Bu Fatimah, Bu Haja Fatimah. Duyun-duyun Bu, nggak ada yang nyuruh Bu. Rebutan itu jalan. Padahal komandonya cuma azan 1 orangnya Bu ya. Belum lagi waktu sholat. Itu tadi ketika imam takbir, di belakangnya yang 1 juta orang ikut Allahu Akbar. Padahal nggak ada yang ngawasi loh. Iya. Imam ruku, makmumnya 1 juta itu ikut ruku semua, nggak ada yang bangkang ya. Ada nggak yang bangkang? Nggak ada.
Imam sujud di belakangnya. Tuh, imam assalamualaikum belakangnya. Assalamualaikum. Ini namanya ketaatan kepada pemimpin. Wajib kita. Presiden siapapun nantinya yang akan dipilih, ya, kita wajib menghormati dan mentaati kalau perintahnya baik. Nah, gitu kalau ya, Ya. Kalau perintahnya nggak baik ya jangan diikuti. Oke. 6. Salat mendidik berani untuk mengatakan Harus berani mengkritik kita sebagai makmum ya, Apa maksudnya? Kalau imam misalnya sholat zuhur kok jadi 5 rakaat gitu. Ayo kita jadi makmum berhak mengkritik apa enggak? Ya. Atau sholat zuhur tiba-tiba 2 rakaat, baru 2 rakaat assalamualaikum. Ayo Anda jadi makmum berani nggak mengkritik? Berani. Harus. Kalau perempuan kritiknya pakai tangan, tepuk tangan ya, Kalau lagi subhanallah 2 rakaat kok sudah assalamualaikum gitu. Nah ini maksudnya ya. 7 apa Bu? salat mendidik persamaan hak. Betul. Ya, semuanya nutup aurat, ya. Imam ruku semuanya namanya persamaan. Sujud semuanya. Salam semua. Kalau kentut batal, siapapun lah, presiden kentut, ya batal, sama dengan siapa? Anak buahnya, ya. Sama semua. Nah, jadi mendidik persamaan hak. 8. Salat mendidik hidup sehat. Betul, kayak yoga Bu. Di samping badan kita bersih ya Bu ya, kita bergerak seperti yoga. Oh sehat banget, melancarkan darah. 9. Berpakaian Rapi, rapi. bersih, tutup aurat, bersih, suci badan, suci pakaian, suci papan ya Bu ya. Oh sehat banget Bu sembahyang. Dan terakhir apa? Menebar kebaikan. Diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi. Yang artinya apa? Assalamualaikum itu salam damai sejahtera. Ke kiri ke kanan loh Bu. Assalamualaikum ya tak dongani ya kamu damai. Ke kiri lagi apa? Tak dongani kamu damai. Nah, gitu loh Bu maksudnya. Makanya habis sholat jangan berantem ya Bu ya. Kita baru mendoakan semua. Alhamdulillah selesai sudah. Anak sokwa ini. Mbak mau tanya Bu, Iya silakan. itu kalau gimana kalau punya majikan ngasih uang tapi hasil dari judi? Nggak apa-apa. CC-nya itu gimana? Ya. Nggak Jadi masalah. kembali kepada perbuatan kan. Sama begini. Ada orang mau jualan babi. Saya jadi tukang becak. Enggak masalah. Saya di stop, dia mau numpang saya. Ayo saya nolak apa saya angkut anterin? Tolong jawab. Kenapa mau nganterin? Karena penumpang. Nah, ya itu tadi. Jadi harus dilihat pada perbuatannya ya. Yang haramnya yang makan babinya itu, pembawanya itu, ya. Jadi nggak ada masalah, ya. Cuma kalau kita nggak yakin banget duit ini yang paling bagus, kalau kita tahu ya, digunakan untuk kemaslahatan umat saja. Ya. Jadi boleh disedekahkan. Boleh untuk apa lah, kemaslahatan umat lah. Jangan dibuang, haram, nggak boleh. Nah, gitu. Sama saudara Jangan. katanya dibuang aja, nggak usah dikasih orang katanya, dibuang gitu. Dibuang kan? Bukan. Yang salah tuh duitnya apa perbuatannya sebenarnya? Perbuatan nggak ada. Ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63 coba dicek. 163 kalau nggak salah. Itu ketika Nabi Lut ya. Wa inni li'amalikum minal qalin. Dan aku sesungguhnya sangat benci dengan perbuatannya itu. Bukan orangnya yang kita benci tapi apanya? Makanya jangan benci orang ya. Perbuatannya boleh. Kamu zalim banget. Nah, itu perbuatannya boleh. Perbuatanmu zalim banget. Tapi kalau hina orang nggak boleh. Oh, mau kerempeng pesek. Nah, itu nggak boleh itu. Karena itu ciptaan siapa? Allah. Kalau perbuatan kan ciptaan sendiri ya Bu ya. Iya. Nah, ini maksudnya. Ngerti Bu? Ya. Ya. Baik. Terima kasih. Mari kita tutup dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru